Halo, sesuai janji aku sebelumnya, di video kali ini aku bakal full ngebahas tentang gimana sih cara aku ngatur keuangan keluarga, terutama semenjak pandemi ini. Sedikit info tentang Kakeibo. Kakeibo sebenarnya suatu metode untuk mengatur keuangan ala masyarakat Jepang. Ini dikenalkan oleh Motoko Hani, tepatnya pada tahun 1904. Sebelum teman-teman memulai untuk mengikuti cara Kakeibo ini, teman-teman harus jawab dulu 4 pertanyaan dari metode ini. Yang pertama, berapa banyak sih uang yang teman-teman miliki saat ini, baik dari gaji ataupun pendapatan harian ataupun mingguan. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa banyak sih yang ingin teman-teman tabung setiap bulannya dari total penghasilan yang didapat. Yang ketiga, berapa banyak sih total yang akan dibelanjakan dari uang tersebut? Untuk membagi beban keuangan bulanan tersebut, Kakeibo sendiri ini membagi menjadi 4 kategori utama, yakni survival, kemudian kategori opsional, culture, dan extra. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara teman-teman untuk bisa meningkatkan jumlah uang yang akan ditabung? Tentunya dengan melihat review keuangan pada akhir bulan nanti. Karena Kakeibo ini metodenya manual, jadi teman-teman harus rajin banget mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya, bahkan pengeluaran kita setiap hari. Untuk aku sendiri, aku tulis di journal book. Ini aku lagi bikin untuk cover bulan Agustusnya. Aku pakai tema kerang sama bintang laut gitu. Aku bukan profesional financial planner, tapi metode Kakeibo yang aku gunakan ini alhamdulillah bisa membantu untuk mengatur keuangan lebih baik. Format dan kategori yang aku gunakan nanti boleh teman-teman coba juga, atau mungkin bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di halaman ini aku tulis untuk 4 kategori. Yang pertama untuk kategori income atau pendapatan, kemudian yang kedua untuk kategori expense, ini untuk pengeluaran terdiri dari needs sama wants aku, kemudian yang ketiga untuk kategori savings atau tabungan, dan yang terakhir untuk kategori debts atau hutang dan cicilan. Aku warnain jurnalnya pakai brush pen, terus aku tambahin ornamen ombak sama rumput laut. Untuk perlengkapan jurnal ini aku beli semuanya di e-commerce. Mungkin nanti akan aku bikinin video terpisah tentang haul untuk stationer ini. Di halaman berikutnya aku tuliskan no spending challenge. Sebenarnya ini tantangan untuk diri aku sendiri dalam waktu 1 bulan ke depan untuk bisa menahan diri nggak jajan ataupun berbelanja barang-barang yang sebenarnya belum aku perlukan. Di halaman sebelahnya ini aku tuliskan tabel untuk daily expense. Jadi pengeluaran setiap harinya aku catat, kemudian aku tuliskan jumlahnya. Sebenarnya untuk diri aku pribadi itu udah aku batasin setiap hari maksimal pengeluarannya itu berapa. Jadi kalau misalnya lebih dari budget, kita akan tahu borosnya di mana. Untuk di tabel daily ini khusus mencatat keuangan aku pribadi. Kalau untuk suami itu ada budgetnya sendiri. Di halaman terakhir ini aku bikin untuk tabel sinking fund. Sinking fund sendiri ini
Sebenarnya kayak tabungan biasa, cuman dari awal sudah kita targetkan untuk jumlahnya berapa, kemudian untuk tujuan dari tabungan ini untuk apa. Ada 3 tujuan dari tabungan sinking fund yang aku bikin. Yang pertama ini untuk kategori travel, jadi aku bikin sinking fund untuk travel sendiri. Niatnya itu dalam jangka waktu dekat bisa travel bareng suami, karena pandemi juga, jadi ya kita coba tabung dulu aja. Sinking fund yang kedua ini tujuannya untuk aku beli handphone baru atau mungkin kamera baru. Dan yang terakhir ini sinking fund untuk beliin hewan kurban buat mama, insya Allah semoga terkumpul. Untuk kategori yang pertama aku tuliskan joint income atau pendapatan gabungan antara aku sama yang diberikan suami. Kemudian tabel yang kedua untuk expense, di bagian needs-nya aku tuliskan kebutuhan selama bulanan, dari untuk dana belanja bulanan, kemudian untuk pembayaran listrik, pembelian galon, kebutuhan pokok dan sebagainya. Untuk di tabel once ini aku tuliskan skincare karena ingin ganti ke skincare yang lain. Kemudian untuk kategori tabungan ini aku bagi lagi menjadi 4 item, yaitu untuk tabungan rekening, untuk reksadana, sinking fund, dan yang terakhir untuk dana darurat. Untuk yang tabel debts atau hutang ini alhamdulillah masih kosong karena kita belum ada hutang atau cicilan. Perhitungan itu simpel, jadi kalian tinggal jumlahkan aja dari jumlah pendapatan kalian dikurangi dengan pengeluaran, kemudian tabungan serta hutang. Jadi hasil akhirnya itulah total uang yang teman-teman pegang tanpa harus mengganggu pos-pos pengeluaran yang lain. Ini part yang paling aku suka karena aku bakalan bagi-bagi uang ke dalam amplop yang udah dituliskan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Sebelumnya itu aku pakai amplop putih biasa, tapi ini aku baru ganti lagi pakai binder ukuran A6 dengan zipper. Di sini aku ambil uang itu secukupnya aja yang akan dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam zippernya, karena ada beberapa pengeluaran itu yang mengharuskan transfer, jadi nggak aku ambil cash. Aku nggak akan menyebutkan berapa jumlah pendapatan aku dan suami, kemudian berapa total pengeluaran, karena aku sadar di atas langit masih ada langit, di atas penghasilan yang aku dapat ini masih ada lagi yang lebih daripada aku. Kemudian di situasi pandemi ini malah lebih banyak orang yang mungkin belum beruntung seperti aku. Di amplop sebelumnya ini masih ada sisa uang untuk kategori sedekah, jadi ini aku ambil dan aku pindahkan ke dalam zipper. Part yang terakhir ini aku masukin uangnya ke zipper yang sinking fund. Udah aku bagi 3 untuk yang travel, new gadget, sama kurban mama. Kalau sudah selesai, ini tinggal kita warnai aja kotak sinking fund-nya sesuai dengan jumlah tabungan yang kita masukkan ke zipper tadi. Sinking fund ini bukan tabungan untuk tujuan investasi, jadi tabungan ini sebenarnya untuk jangka pendek dan tujuannya tuh akan kita belikan ke suatu barang. Dan mari kita lihat dari awal untuk budgeting jurnal di bulan Agustus ini. Di sini aku tuliskan quotes yang berbunyi, "It's not your salary that make you rich, it's your spending habits," yang artinya ya berapapun gaji kalian, pendapatan kalian itu
bukan berdasarkan jumlahnya yang bikin kalian jadi kaya, tapi dari kebiasaan kalian dalam mengatur keuangan tersebut. Untuk tabel no spending challenge-nya nanti akan aku warnain sesuai tanggal di hari tersebut. Jadi apakah hari itu benar-benar aku bisa berhemat atau tetap melakukan impulsive buying. Sekian dulu untuk video budgeting jurnal bulan ini. See you in next month.